Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Asmiati Aceh, calon guru penggerak angkatan ke-9 dari SD Negeri Manis Jaya, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi dari modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Berikut ini adalah kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Sebagai seorang guru yang baik, saya harus dapat menciptakan budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah dapat terwujud dengan menerapkan konsep inti budaya positif, yaitu menerapkan disiplin positif. Pemahaman tentang motivasi perilaku manusia terkait hukuman dan penghargaan, posisi kontrol sebagai seorang guru, pembuatan keyakinan bersama di sekolah atau di kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Disiplin positif adalah sebuah pendekatan disiplin yang mengajarkan tanggung jawab kepada anak dan mengembangkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif fokus pada motivasi internal dan kemampuan mengontrol diri murid, di mana mereka melakukan disiplin tanpa mengharapkan hadiah atau pujian. Motivasi yang mempengaruhi perilaku manusia yaitu menghindari ketidaknyamanan, mendapatkan imbalan atau penghargaan, menjadi diri mereka sendiri dengan menghargai diri sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika seseorang melakukan sesuatu karena menghindari ketidaknyamanan atau ingin mendapatkan imbalan dan penghargaan, maka seseorang tersebut masih memiliki motivasi dari luar atau eksternal. Motivasi yang baik adalah motivasi yang muncul dari dalam diri atau internal. Seseorang yang melakukan sesuatu karena motivasi internal akan menjadi diri mereka sendiri dengan menghargai diri sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Terdapat 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama yaitu sebagai penghukum. Yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai seorang manajer. Dari kelima posisi kontrol tersebut, yang terbaik adalah posisi manajer seorang guru. Posisi manajer adalah posisi di mana seorang guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Nilai keyakinan adalah nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Nilai ini menekankan pada keyakinan seseorang, sehingga lebih memotivasi seseorang dari dalam untuk melaksanakan sebuah kebajikan. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Sebagai seorang guru yang menerapkan kontrol sebagai manajer, maka saya menerapkan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuan dari dilakukannya segitiga restitusi ini adalah untuk menciptakan siswa yang mandiri dan bertanggung jawab dalam segala hal. Terdapat keterkaitan antara budaya positif dengan 3 materi sebelumnya, yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Jika seorang guru menerapkan budaya positif di sekolah, maka akan terwujudlah apa yang menjadi cita-cita dalam filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid serta memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila akan terwujud jika guru memaksimalkan nilai dan peran yang harus dilakukannya sebagai seorang guru.
Untuk mewujudkan itu semua, seorang guru harus memiliki visi atau mimpi agar dapat mengupayakan apa yang diinginkannya. Visi yang diusung seorang guru diharapkan dapat menciptakan perubahan ke arah yang lebih baik. Visi yang diusung seorang guru haruslah berpihak pada murid. Agar dapat menciptakan visi yang berpihak pada murid, maka guru dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif, yaitu sebuah pendekatan manajemen perubahan yang memanfaatkan kekuatan yang ada di lingkungannya. Untuk itulah, budaya positif menjadi penting diterapkan di lingkungan sekolah agar dapat menjadi kekuatan untuk menuju ke arah perubahan yang diharapkan. Setelah saya mempelajari materi yang ada pada modul 1.4, yaitu tentang disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi, saya menyadari betul bahwa semua konsep yang dipelajari tersebut harus benar-benar saya pahami, saya aplikasikan, dan juga saya bagikan kepada rekan kerja saya agar bersama-sama melakukan perubahan. Hal menarik bagi saya adalah proses segitiga restitusi yang dapat dilakukan seorang guru ketika menemui permasalahan. Sedangkan hal yang di luar dugaan saya adalah bahwa dengan memberikan penghargaan dapat menjadi sebuah hukuman. Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah setelah saya mempelajari modul 1.4 ini adalah bahwa saya yang tadinya sering menggunakan posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah dan sebagai teman akan memperbaiki menjadikan posisi kontrol sebagai manajer agar lebih bijaksana dalam bertindak. Pengalaman yang saya alami saat menerapkan budaya positif di sekolah adalah terkait motivasi pada perilaku manusia, di mana masih sangat sulit memunculkan motivasi internal pada diri seseorang saat melakukan sesuatu kebajikan. Motivasi eksternal masih mendominasi seseorang dalam melakukan aktivitasnya. Hal tersebut semakin memotivasi saya untuk semakin tulus dalam bekerja dan berbuat baik agar dapat memberikan keteladanan dan contoh bagi orang lain. Hal yang menurut saya sudah baik adalah penerapan keyakinan kelas yang membawa pada kekompakan di dalam kelas. Dan yang perlu diperbaiki adalah posisi guru yang seharusnya memiliki kontrol sebagai manajer. Sebelum saya mempelajari modul 1.4, saya menggunakan posisi pembuat rasa bersalah dan sebagai teman. Perasaan saya kadang merasa bersalah dan juga merasa jadi banyak toleransi kepada murid. Setelah mempelajari modul ini, saya mencoba menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Perasaan saya lebih tenang karena dapat bijaksana dan juga memberikan solusi pada murid dalam menghadapi permasalahan. Sebenarnya, penerapan segitiga restitusi sering dilakukan, namun hanya pada tahap menstabilkan identitas saja, yaitu berusaha menenangkan murid dengan mengatakan bahwa siapa saja bisa melakukan kesalahan ini. Selain hal-hal yang ada di dalam modul ini, yang terpenting untuk dipelajari menurut saya adalah kerjasama sekolah dengan orang tua murid selaku partner yang bisa menciptakan karakter yang baik yang tidak hanya terbentuk di sekolah tapi juga di rumah. Bapak dan Ibu hebat, demikian paparan koneksi antar materi modul 1.4. Terima kasih atas perhatiannya, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.